Bitalk, aplikasi grouping counseling dengan sistem pakar metode case-based listening berbasis mobile sebagai media layanan bimbingan konseling di era pandemi. Remaja merupakan generasi penerus bangsa. Mereka merupakan aset calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Usia remaja merupakan fase potensial untuk menentukan kehidupan di masa depan. Namun, dalam kenyataannya, sering dijumpai beberapa kasus penyimpangan yang dapat merugikan masa depan remaja. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis data bahwa pada pertengahan tahun 2021, sebanyak 23% penghuni lembaga pembinaan khusus anak merupakan pelaku pencurian, 17,8% terjerat tindak pidana narkotika, diikuti dengan kasus asusila sebanyak 13,2%. Selain itu, KPAI juga merilis data temuan kasus permasalahan remaja pada lingkup pendidikan yang mencapai 1.451 kasus pada tahun 2020 yang meliputi korban tawuran, pelaku tawuran, bullying di sekolah, dan anak korban kebijakan. Selain penyimpangan moral, pelajar usia remaja sering mengalami dilema dalam menentukan arah bakat dan minat dirinya. Berdasarkan penelitian Indonesia Career Center Network, diketahui sebanyak 87% mahasiswa Indonesia mengaku bahwa mereka salah jurusan. Dari berbagai permasalahan yang terjadi pada remaja dapat diselesaikan dengan memberikan pendampingan dan pendekatan kepada remaja terkait masalah yang dihadapi. Layanan bimbingan dan konseling di sekolah sebagai upaya dari guru bimbingan dan konseling untuk membantu siswa dalam mengoptimalkan potensi dan memandirikan setiap siswa untuk menyelesaikan masalah yang dialaminya. Di era pandemi, layanan bimbingan dan konseling terhambat karena adanya anjuran menjaga jarak, sehingga kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan sistem daring. Setelah dilakukan survei pada 50 pelajar tingkat SMA, diperoleh hasil bahwa sebagian responden menganggap kegiatan bimbingan konseling tidak efektif akibat adanya COVID-19. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK, diperoleh hasil bahwa guru BK kesulitan dalam mencari media yang tepat dalam kegiatan bimbingan konseling di era pandemi. Guru BK juga mengeluhkan kendala yang terjadi pada bimbingan dengan model daring, yaitu guru BK kesulitan dalam melakukan pemahaman karakter dan diagnosa permasalahan psikologis yang terjadi pada peserta didik, di mana kegiatan ini biasanya dilakukan secara tatap muka. Berdasarkan permasalahan di atas, kami, tim Barokah dari Universitas Negeri Malang, dengan saya Ainun Naim sebagai Project Manager, Putri sebagai konsultan, Edo Sugita Ibrahim sebagai app developer, Ahmad Hazik Sihab Al-Faroni sebagai desain dan video creator. Di bawah bimbingan Bapak Wahyu Nur Hidayat MPD, dengan bangga mempersembahkan sebuah aplikasi Bitalk sebagai media bimbingan konseling kelompok berbasis sistem pakar case-based listening. Pengembangan aplikasi ini menggunakan metode SDLC Waterfall. Dalam metode ini, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Tahapan tersebut meliputi tahap analisis. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data kebutuhan pengguna dan kebutuhan perangkat lunak untuk mengembangkan aplikasi. Tahap desain. Pada tahap ini dilakukan penyusunan alur sistem yang detail, mulai dari pengembangan algoritma hingga alur data, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan prototipe. Selanjutnya adalah tahap implementasi. Pada tahap implementasi dilakukan pengembangan berdasarkan hasil dokumentasi pada tahap pertama. Pada tahap ini, semua perencanaan yang telah dibuat kemudian dituangkan dalam kode-kode pemrograman. Selanjutnya adalah tahap testing. Pada tahap testing, semua fitur diintegrasikan menjadi satu kesatuan, kemudian dilakukan uji coba fitur untuk menilai apakah fitur sudah sesuai dan untuk menganalisis kekurangan dari setiap fitur. Kemudian tahap yang terakhir yaitu operation dan maintenance. Tahap ini merupakan tahap dilakukannya instalasi dan proses perbaikan sistem sesuai requirement yang disetujui. Aplikasi Bitalk memiliki beberapa activity yang ditampilkan kepada user. Beberapa tampilan activity Bitalk tersebut adalah sebagaimana berikut. Untuk menjalankan aplikasi ini, activity pertama adalah tampilan splash screen dari aplikasi Bitalk. Dari tampilan splash screen, user akan diarahkan pada splash screen tampilan pilihan login atau register. Jika user sudah memiliki akun,
User dapat melakukan login dengan menginputkan email pribadi dan password yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Jika user belum memiliki akun, user dapat melakukan registrasi dengan menekan tombol register dan melakukan registrasi. Pada activity register, terdapat perbedaan activity antara peserta bimbingan dan konselor. Pada activity register konselor, perlu dilakukan upload dokumen pendukung sebagai syarat untuk menunjukkan kompetensi konselor. Sedangkan bagi peserta bimbingan, setelah melakukan registrasi akan diarahkan pada halaman diagnosa yang berisi kumpulan pertanyaan pakar yang harus dijawab oleh user peserta bimbingan. Hasil diagnosa melalui sistem pakar ini nantinya akan diserahkan ke konselor sehingga akan dijadikan acuan dalam melakukan penanganan pada peserta didik. Halaman pakar ini dilengkapi dengan sistem case-based reasoning yang menggunakan pendekatan kecerdasan buatan yang menitik beratkan pemecahan masalah dengan didasarkan pada knowledge dari kasus-kasus sebelumnya. Keunggulan dari penggunaan algoritma ini adalah pemecahan masalah dapat dilakukan secara tepat dan cepat, karena algoritma ini memiliki sifat fokus pada suatu permasalahan. Selain itu, dengan penggunaan algoritma ini, pengetahuan pakar dapat dilakukan revisi maupun dilakukan penambahan sesuai pengalaman ahli. Setelah proses diagnosa dilakukan, maka pengguna peserta bimbingan akan diarahkan pada halaman utama. Halaman ini juga disertai tampilan slide berisi kata-kata motivasi yang diinputkan pengguna agar pengguna dapat saling memberikan semangat. Dan pada halaman utama konselor, terdapat daftar nama grup konseling yang dibimbing. Setelah diperoleh hasil diagnosa konselor, dapat menentukan kelompok bimbingan konseling dan membagi kode undangan ke peserta bimbingan. Dalam room bimbingan, pengguna dapat memanfaatkan fitur chat dan video conference. Fitur chat juga dilengkapi dengan sistem enkripsi end-to-end untuk melindungi permasalahan yang harus dijawab secara pribadi. Selain room bimbingan, pengguna juga dapat memanfaatkan fitur pustaka untuk mencari referensi bacaan. Dalam pengembangan aplikasi Bitalk, memiliki beberapa keunggulan, di antaranya adalah 1. Dilengkapi dengan sistem diagnosa berbasis sistem pakar. 2. Dilengkapi dengan video conference. 3. Sistem navigasi yang mudah dipahami. 4. Desain aplikasi yang friendly. 5. Dilengkapi promosi event dan layanan bimbingan konseling. 6. Menjamin keamanan data pribadi pengguna. Aplikasi Bitalk telah dilakukan uji validasi melalui metode white black box testing dengan rata-rata hasil sukses, dan telah dilakukan uji user experience questionnaire dengan 26 soal skala jawaban 1-7 yang diikuti 15 koresponden. Aplikasi Bitalk mendapatkan hasil di atas rata-rata. Tujuan dari pengembangan aplikasi ini adalah terciptanya aplikasi bimbingan konseling kelompok sebagai upaya optimalisasi layanan bimbingan kelompok di era pandemi. Selain itu, dengan adanya aplikasi ini diharapkan mampu menjadi media bimbingan konseling untuk meminimalisir terjadinya degradasi karakter dan moral pada remaja. Terkait aplikasi Bitalk ini, menurut saya sangat mengapresiasikan karena fiturnya itu memudahkan guru BK dalam memilah masalah siswa. Menurut saya, aplikasi Bitalk mempunyai tampilan yang friendly dan nyaman digunakan. Harapan saya, aplikasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut. Kalau bisa ditambahkan lowongan pekerjaan maupun biaya siswa. Dalam pengembangannya, aplikasi Bitalk telah didaftarkan pada pencatatan hak kekayaan intelektual. Selain itu, desain aplikasi Bitalk telah dilakukan pengkajian berbentuk artikel ilmiah dan dalam proses publikasi pada jurnal internasional terindeks Scopus. So, tunggu apa lagi? Tentukan masa depanmu bersama Bitalk.